Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan hal-hal yang berhubungan dengan agama kita, khususnya yang beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan ibadah haji, ya, rukun yang kelima daripada agama kita ini, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu ke Baitullah. Dan insya Allah kita akan membahas hadis-hadis yang ada di Umdatul Ahkam, ya, dengan menggunakan syarahnya Syekh Ali Bassam di kitabnya Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Jadi Kitabul Hajj, kitab atau bab yang menerangkan tentang haji. Jadi haji, Syekh menyebutkan lughatan al-qasdu. Secara bahasa dia bermakna me al-qasdu, jadi meniatkan untuk sesuatu. Atau menyengaja untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan syar'an, secara syara' dia adalah al-qasdu ilal baitil haram li'a'malin li'a'malin makhsusah li'a'malin makhsusah di zamanin maksus. Jadi menyengaja untuk melakukan perjalanan ke Baitul Haram untuk melaksanakan amal-amalan yang khusus dan di zaman yang khusus, ya. Amalan-amalan seperti itikaf, bukan seperti wukuf di Arafah, ya. Tawaf ifadah, sa'i haji, dan amalan-amalan yang lainnya yang berhubungan dengan haji di waktu yang khusus. Karena untuk haji ini dia mempunyai waktu yang khusus, insyaallah, yang akan kita jelaskan pada alinea berikutnya insyaallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-musannif, ya, penulis daripada Umdatul Ahkam ini memulai dengan sholat. Ya, karena memang sholat itu adalah rukun setelah syahadat, ya, rukun yang penting yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, apapun keadaannya. Selama nyawa ada di badannya, maka dia harus melaksanakan sholat. Ya. Kemudian mengikutinya dengan bab kitabuz zakah, bab berkenaan dengan zakat. Karena zakat, Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an selalu menyandingkan dengan sholat. Kemudian melanjutkan dengan kitab berkenaan dengan asyam, dengan puasa. Karena puasa ini dilakukan setiap setahun sekali bagi yang mampu, dan dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini yang telah memenuhi syarat untuk bisa berpuasa. Dan mengakhirkan bab haji. Karena memang haji ini itu
tidak wajib kecuali sekali dalam seumur hidup. Dan wajib untuk orang yang mampu. Ya. Dan orang yang tidak mampu maka tidak wajib. Dalil tentang eh, wajibnya daripada haji ini dalam Quran, dalam sunnah, dan ijma' kaum muslimin, dan ini merupakan sudah maklum minad dini bid-darurah. Haji disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, bahkan di akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-9 Hijriah. Dan ketika diwajibkan haji itu, beliau nggak langsung haji. Tetapi menyuruh Abu Bakar Siddiq untuk memimpin ibadah haji, memimpin kaum muslimin, dan membersihkan berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam haji pada tahun ke-10 Hijriah. Dan tidak berhaji kecuali hanya sekali. Dan terkenal dengan haji wada. Banyak fadilah daripada ibadah haji ini, di antaranya yang paling masyhur adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Ya, orang yang berhaji dan hajinya mabrur diterima Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan untuk dia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini balasannya sangat luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang memenuhi panggilannya untuk bisa berhaji. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cari hikmah daripada haji ini, Syekh menyebutkan hikmahnya sangat banyak. Di antaranya kita lihat di haji, ya, ini seperti mu'tamar al-Islami al-azim, ya, seperti muktamar kaum muslimin seluruh dunia. Mereka berada di satu tempat, ya, untuk melaksanakan haji wukuf, ya, di padang Arafah, tidak memandang eh, apapun simbol apa namanya mereka ketika berada di negaranya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya atau miskin, tidak ada perbedaan antara pejabat ataupun rakyat. Mereka sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka, ya, menggunakan pakaian yang sama, menggunakan kain ihram, melepaskan semua jabatan keduniaannya. Ini merupakan simbol persamaan. Dan juga kalau kita lihat wukuf di Arafah, ya, yang mana mereka berkumpul dan dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah Arafah. Kalau tidak mendapatkan wukuf di Arafah maka tidak dianggap haji. Ini adalah momen perenungan bagaimana seluruh dunia berkumpul dalam satu tempat. Seolah-olah ini sebagai gambaran kecil akan nanti kita juga akan dikumpulkan nanti di hari kiamat di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Oleh karenanya perlu untuk melakukan uh, renungan, ya, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima apa-apa yang telah uh, dilakukannya, apa-apa yang telah diamalkannya, apa-apa yang telah dikeluarkan untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan itu yang kita harapkan. Karena pada hakikatnya ketika amalan dilakukan, satu yang kita harapkan, al-qabul, yaitu diterimanya amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan di sini, ya, Syekh Ali Bassam, berkenaan dengan hikmah-hikmah daripada ibadah haji. Kita mencukupkan dengan beberapa hikmah tadi. Kemudian kita akan langsung memasuki hadis pertama
yang disebutkan oleh Sahib Umdatul Ahkam. Beliau menyebutkan tentang babul mawaqit. Bab yang menerangkan tentang waktu-waktu untuk melaksanakan ibadah ibadah haji. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mawaqit itu jamak dari miqat. Ya, miqat ini itu terbagi menjadi dua. Miqat zamaniyah dan miqat makaniyah. Dan miqat yang berhubungan dengan waktu dan miqat yang berhubungan dengan tempat. Kalau miqat zamaniyah, kapan ibadah haji itu dilakukan? Yaitu pada Asyurul Hajj, yaitu pada bulan-bulan haji. Yang mana dia adalah bulan Syawal. Ya, sekarang kita di bulan Syawal ini, Dzulqa'dah, dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu untuk miqat zamaniyah. Kemudian miqat makaniyah yang nanti akan disebutkan pada hadis yang pertama di bab miqat ini. Apa hikmah daripada ditetapkannya miqat ini? Syekh menyebutkan miqat ini ditetapkan, salah satu hikmahnya adalah ta'ziman lil baitil haram. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Baitul Haram. Ya. Mengagungkannya, memuliakannya. Sehingga apa? Ketika seorang berniat untuk haji dan sampai di miqat makaniyah, mereka harus bersiap-siap melepaskan seluruh bajunya dan menggantinya dengan 2 kain ihram, ya, melepaskan segala yang menempel di badannya dan hanya meniatkan untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersiap-siap, ya, dalam miqat-miqat ini, sehingga ketika dia mengucapkan niat labbaik Allahumma hajjan, maka sudah masuk larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai bentuk pengagungan daripada tempat yang mulia ini. Maka diharamkan ya untuk berburu, diharamkan untuk di tanah haram itu untuk memotong tumbuh-tumbuhan, ya, dan dilarang untuk hal-hal yang lainnya yang dulu dihalalkan baginya. Di hadis yang pertama, beliau menyebutkan hadis yang berkenaan dengan miqat. Hadis dari Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah wa li ahli Syam Juhfah wa li ahli Najd Qarn al-Manazil wa li ahli Yaman Yalamlam wa qala hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umrah wa man kana duna dhalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Hadis Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menentukan miqat untuk penduduk Madinah, yaitu miqat yang bernama Dzul Hulaifah, ya, yang terkenal sekarang dengan Abyar Ali. Wali ahli Syam, dan untuk ahli Syam Juhfah. Wali ahli Najd, ya, untuk ahli Najd Qarn al-Manazil. Wali ahli Yaman, dan untuk penduduk Yaman Yalamlam. Dan beliau bersabda, hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj awil umrah. Jadi itu semua yang ditetapkan ini untuk mereka
dan orang-orang yang datang melewati tempat-tempat ini. Jadi yang melewati Yalamlam, ya, seperti Indonesia misalnya yang langsung turun ke Jeddah, eh, seperti kami ya di Qasim, ya, melewati Khor Manazil atau ahli Riyadh misalnya, atau ahli Palestina, Suriah, dia lewat ahli Syam lewat Juhfah, yang di belakang miqat, yang bukan penduduk miqat, maka itu semua untuk mereka dan untuk orang-orang yang datang melewatinya yang bukan termasuk penduduknya. Mimman aradal hajj abil umrah. Bagi yang ingin haji dan umrah. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha. Dan jika di bawah itu maka dari tempat kediamannya. Kalau misal kediamannya di antara miqat dan tanah haram seperti misalnya ahli Jeddah, ya, maka miqatnya di tempat kediamannya. Hatta ahlu Mekkah min Mekkah. Sehingga penduduk Mekah juga dari Mekah kalau ingin haji, ya. Tapi kalau penduduk Mekah yang tinggal di tanah haram ingin umrah, maka dia harus keluar ke tanah halal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang kedua, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, yuhillu ahlul madinati min dzil hulaifah wa ahlus syam min al juhfah wa ahlu najd min qarn manazil. Qala Abdullah wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua ini menyebutkan bahwasanya dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, yuhilu ahlul Madinah. Ahlul Madinah ketika akan umrah atau haji, ya, berihlal, berniat masuk ke nusuk dari Dzulhulaifah. Dan ahlu Syam itu dari Juhfah. Ahlu Najd, ya, itu dari Qarn Manazil. Beliau berkata, wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan telah sampai kepada aku bahwasanya Rasulullah juga bersabda, ya, berihlal ahlu Yaman itu dari Yalamlam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi miqat al-makaniyah, miqat yang berupa tempat ini yang mana seseorang yang ingin berhaji ketika melewati tempat itu, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menetapkannya. Jadi tidak ada lagi atau tidak berkenan seseorang misalnya menetapkan dengan diri sendiri. Tidak. Tapi telah ditetapkan oleh Rasulullah dengan detil. Ya, bagi orang yang ingin berhaji dan umrah tempat-tempatnya. Yang pertama Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Dan terkenal sekarang dengan Abar Ali. Abyar Ali. Atau orang-orang mengetutnya Abyar Ali. Atau Bir Ali. Kadang-kadang disebut dengan Bir Ali. Ya, ini bagi orang yang dari arah Madinah. Syekh menyebutkan kurang lebih jaraknya ya dari Masjid Nabawi ke Dzulhulaifah ini, Wadi Dzulhulaifah, ya, bukit di situ ya. Yang sekarang sudah dibangun, sudah bagus ya, sudah muhayya ya, sudah eh, disiapkan memang khusus untuk orang-orang yang hendak berihram. Saya menyebutkan jaraknya kurang lebih 10 kilo, 10 kilo. Dan dari Dzulhulaifah ke Mekah, ya, kurang lebih 480 wa 20 kilo. 400 wa 28 atau 28 kilo. Ini mikot terjauh. Ya, mikot terjauh
untuk orang yang akan melaksanakan ibadah umrah yang ambil mikot di Dzulhulaifah. Dan mikot yang terdekat yaitu Qor Manazil yang paling dekat. Itu mikot untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang melewati Madinah, ya, melewati Madinah. Maka dia harus bermikot di tempat tempat itu. Kemudian yang kedua mikot Al-Juhfah. Al-Juhfah. Ini sebuah kota, qaryatun bainahu wa bainal Bahr Ahmar asyra akyan. Ya, antara dia dengan Laut Merah itu ada kurang lebih ada 10 mil, 10 km. Dan untuk sekarang ya orang-orang tidak di Jufahnya tapi di Rabigh. Sebuah tempat namanya Rabigh. Ini kota yang besar eh, yang di sana ada sekolah, ada eh, apa namanya kantor-kantor pemerintahan yang kurang lebih jaraknya dari Mekah itu an Mekah antarik ke Wadul Jumum mi'ah wasitu wa thamanun kilo, ya. Jadi 100 wasitu wa thamanun 186 kilo, ya, yang mana berihram ahlu Syam, ya, yang melewati itu termasuk Lubnan, ya, orang dari Lebanon, dari Suriah, orang yang berasal dari Yordan, dari Palestina, dari Mesir, ya, dari Sudan, ya, dari Maroko, dan dari negara-negara Afrika itu dari situ. Kemudian yang ketiga adalah Yalamlam. Ya, Yalamlam ini bagi penduduk Yaman atau yang melewati itu seperti kita. Kalau dari Indonesia ya, eh, ketika akan turun Jeddah maka pasti melewati Yalamlam. Maka mikotnya ada sejajar dengan Yalamlam itu, yaitu di Tairah, di pesawat. Kemudian mikot selanjutnya, ya, Syekh menyebutkan banyak hal ya, tapi kita lewati. Khor Manazil. Khor Manazil ini adalah mikot yang terdekat ke Mekah. Ada yang sejajar dengan Khor Manazil ya, yang ada di Taif. Itu sejajar dengan Khor Manazil. Ini mikotnya ahli Najd, termasuk Qasim, Riyadh, ya, ya, termasuk juga kalau misalnya ahli Dammam, ya, ketika melewati itu, ketika akan berhaji dan umrah mikotnya di Koron Manazil. Ya, yang kalau yang melewati Taif, ya ada yang sejajar dengan Koron Manazil, terkenal dengan Wadi Muhrim. Ya, ya, yang itu dia berada di atas. Karena Koron Manazilnya adanya di bawah dia. Atasnya sejajar, dia ada Wadi Muhrim. Di situ orang-orang yang dari Taif itu berihram di tempat itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, ya kita lewati. Sehingga dengan penetapan dari miqat ini, ya, tempat-tempat seseorang yang akan berhaji dan umrah untuk melakukan ihram, dengannya kita mengetahui akan keagungan
dan kemuliaan daripada Baitul Haram ini. Yang mana seorang harus bersiap-siap, ya, di tempat yang jauh sebelum mereka memasuki ibadah yang sangat mulia ini. Sehingga ketika dia masuk kepada tanah haram, sudah merasa ada ketundukan, ya, kekhusyuan, dan ihtiram, ya, kepada Baitul Haram. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan miqat satu miqat, ya, saja untuk seluruhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa miqat di tempat yang orang-orang yang mungkin akan memasuki Baitul Haram, ya, baik dari utara ataupun selatan ataupun timur ataupun dari barat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menyusahkan hambanya, dan tidak mesti di miqat itu. Tetapi ketika dia berihram dengan daerah yang sejajar dengan miqat, maka itu sudah cukup. Ya, misalnya seorang yang dari Indonesia misalnya yang melewati Yalamlam, mereka tidak turun itu dari pesawat ke daerah Yalamlam, tidak. Cukup ketika sejajar dengan Yalamlam, maka dia miqat di tempat itu. Ya, ini sebuah kemudahan agama kita yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya supaya tidak menjadikan masyaqqah, ya, suatu yang membuat mereka susah untuk melaksanakan ibadah ibadah yang mulia ini. Kemudian bagi yang berada di antara miqat, ya, tempat tinggal di antara miqat dan haram, maka miqatnya dari rumahnya. Jadi seolah-olah terbagi menjadi tiga kalau kita mau bagi, ya. Tanah haram bagi yang tinggal di tanah haram itu ahli Mekah, maka mereka ihramnya dari rumahnya, di Mekah, ya, nggak perlu keluar ke tanah halal. Nah, bagi yang di luar tanah haram dan belum sampai ke miqat, maka miqatnya dari rumahnya juga, kemudian masuk ke tanah haram. Jadi tidak perlu keluar ke miqat. Ya. Sedangkan orang yang tinggal di miqat ataupun yang melewati miqat, yang di luar miqat, maka mereka miqatnya di tempat yang Rasulullah SAW telah tetapkan. Ya. Tapi poin penting bagi penduduk Mekah, kalau untuk umrah itu beda. Kalau untuk umrah maka dia harus keluar ke tanah halal. Ketika mereka tinggal di tanah haram, maka harus keluar ke tanah haram. Ya, paling dekat tanah haram adalah Masjid Aisyah. Ya, Aisyah yang paling dekat. Dari dua hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama yang saya sebutkan bahwasanya tempat-tempat ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu harus dikunjungi, ya, harus dilakukan prosesi ihram, ya, bagi orang yang hendak berhaji. Dan ihram dari miqat itu termasuk wajib daripada wajibnya haji. Ya. Sehingga apa? Ketika seorang tidak miqat, tidak mengambil miqat, tidak berihram di miqat, maka kalau bisa kembali kembali. Kalau tidak bisa dan tidak mungkin kan, maka dia harus atau dia dikenai eh, dam, yaitu memotong kambing di tanah haram dan dibagikan kepada fakir miskin yang ada di haram. Kemudian poin yang kedua, anna miqatan, ya, bahwasanya miqatnya
eh, orang yang berada antara miqat dan juga tanah haram, maka miqatnya seperti yang saya sebutkan tadi dari rumahnya. Begitu juga penduduk Mekah itu dari rumahnya tidak perlu keluar ke tanah halal kecuali ketika dia akan berumrah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini kita juga mengetahui tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang menjadikan setiap eh, arah mata anginnya daripada Ka'bah ini itu dijadikan miqat untuk orang yang akan mengunjunginya. Ini adalah eh, rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak membuat masyakkah untuk hamba-hambanya. Kalau seandainya cuma satu miqat, nah ini kan repot ya. Misalnya yang berada di utara eh, tanah haram maka dia harus ke selatan misalnya. Nah, ini kan sangat sangat memberatkan. Kemudian yang keenam, fi taqdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil mawaqit wa tahdiduha mu'jizah min mu'jizati ad-dala ala sidqi nubuwati. Jadi penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap miqat-miqat ini itu adalah mukjizat yang menunjukkan akan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan eh, wahyu untuk menetapkan eh, apa namanya miqat ini yang notabene ya, perintah haji itu kan dimulai dengan zaman Nabi Ibrahim. Kemudian poin yang terakhir tentang ta'zim hadzal bait, tentang eh, seharusnya seorang itu mengagungkan dan memuliakan eh, apa namanya Ka'bah ini, memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari tanah yang agung ini, ya. Sehingga ketika akan memasukinya, seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersiap-siap di miqat, kemudian masuk dalam keadaan penuh pengagungan, penuh pemuliaan, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khudu, ya, dan dalam keadaan menggunakan pakaian yang eh, menunjukkan akan akan apa namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan pakaian ihram yang notabene itu sama di seluruh hamba-hambanya, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, ya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara yang rakyat ataupun pejabat, baik raja maupun warga biasa, maka mereka mereka sama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal selanjutnya, hadis selanjutnya akan menjelaskan berkenaan dengan bab mayal, apa yang dipakai seorang muhrim ketika dia akan melaksanakan umrah, ya. Yang mana ketika Rasulullah SAW ditanya, apa sih ya yang seharusnya dipakai untuk orang yang akan melaksanakan yang akan berihram. Tapi nanti Rasulullah SAW malah menjawab tentang hal-hal yang dilarang, ya, untuk dipakai. Karena pada hakikatnya yang dibolehkan itu lebih banyak daripada yang dilarang. Dan ini sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pertemuan yang pertama kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita ambil sedikit demi sedikit, ya, bab per bab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan ikhlas sekalian.
هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.